Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 21 Januari 2026. Hari ini kita memperingati Santa Agnes, perawan dan martir yang hidup pada akhir abad ketiga, tepatnya tahun 291, di mana orang-orang Kristiani masih mendapat ancaman dan kejaran dari pemerintahan atau kaisar. Agnes berparas cantik, elok, dan menawan. Ia telah berikrar untuk mempersembahkan hidupnya kepada Allah dengan tidak menikah. Kecantikannya menawan banyak pemuda untuk memilikinya. Namun Agnes dengan tegas menolak semuanya itu karena ia telah memberikan hidupnya hanya kepada Kristus dengan hidup murni di hadapan Allah. Maka pemuda-pemuda geram, marah, jengkel, dan mencari cara untuk membalas dendam karena cintanya tidak kesampaian. Maka kemudian para pemuda itu melaporkan kepada kaisar bahwa Agnes adalah orang Kristiani yang memuja Yahweh dan bukan dewa-dewi seperti perintahkan oleh kaisar. Hingga akhirnya Agnes dihadapkan kepada pengadilan dan kaisar untuk memilih hidup tetapi mengingkari iman, atau tetap beriman tetapi mati. Agnes tetap bertahan dalam imannya. Ia memilih menyerahkan diri kepada Allah daripada mengikuti perintah kaisar. Dan akhirnya tidak ada jalan lain kecuali ia dibunuh dengan dipenggal kepalanya. Kita bersyukur atas orang kudus ini yang lebih memilih Kristus daripada mengikuti kehendak manusia, meskipun konsekuensinya adalah kematian. Sabda Tuhan hari ini dari bacaan yang pertama dari kitab pertama Samuel bab 17, dikisahkan bagaimana Daud mengalahkan Saul dengan umban batu. Meskipun ia diremehkan oleh Raja Daud karena masih muda dan tidak akan mampu melawan Goliat, namun Daud menegaskan Allah akan menyertainya. Dan akhirnya terjadilah Daud dengan umpan batunya mengalahkan Goliat orang Filistin, sehingga tentara kocar-kacir dan Israel mendapat kemenangan.
Pada bacaan Injil, kita mendengarkan kembali pertikaian Yesus dengan orang-orang Farisi soal hari Sabat. Digambarkan dalam bait Allah, ada seorang yang mati tangan kanannya. Dan ketika orang Farisi mengamat-amati apakah Yesus akan menyembuhkan orang itu, Yesus bertanya, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat jahat atau berbuat baik? Menyelamatkan atau membunuh? Karena mereka diam saja, Yesus meminta agar orang yang mati tangannya itu mengulurkan tangannya, dan akhirnya Yesus menyembuhkan. Orang-orang Farisi jengkel dan bersekongkol untuk membunuh Yesus. Saudara-saudaraku terkasih, dari bacaan yang pertama, pesannya amat jelas. Goliat yang mengandalkan kekuatannya, kehebatannya, dapat dikalahkan oleh Daud karena mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Daud melawan Goliat tidak dengan kekuatan sendiri, tetapi Daud menggunakan senjata dan perisai Allah, sehingga ia diberi kemenangan. Dari sini kita belajar banyak. Orang tidak boleh mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi harus selalu mendengarkan suara Allah dan kehendaknya, agar akhirnya kita dimampukan untuk mendapatkan kemenangan, karena Allah yang berperang untuk kita melawan dosa. Sekali lagi, kita diajak untuk berani mengandalkan Dia dan bukan mengandalkan diri sendiri. Belajar dari kisah Daud dan Goliat, hendaknya kita tetap mengandalkan Allah dalam segala tindakan kita, karya-karya kita, melawan musuh kita, sehingga kita mendapatkan kemenangan, baik jasmani maupun rohani. Santa Agnes, meskipun ia mati, namun ia menang dalam iman karena mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Dari bacaan Injil, saya mengajak untuk merenungkan kata-kata Yesus. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat jahat atau berbuat baik? Menyelamatkan orang atau membunuh? Jadi ukurannya bukan hukum yang kaku, tetapi apakah tindakanku ini adalah tindakan kebaikan ataukah kejahatan? Kalau itu kebaikan, jangan pernah mundur, karena itu menyelamatkan orang, termasuk dari belenggu-belenggu dan perbudakan-perbudakan dosa. Semoga kita semakin mampu mengambil sikap yang tepat, mengandalkan Allah, berbuat baik untuk menyelamatkan orang. Meskipun tak jarang itu jauh dari hukum dan aturan. Karena hukum dan aturan yang utama adalah kasih. Semoga kita dibantu untuk hidup dengan sabda-sabda Tuhan
pada pagi ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang boleh kami dengarkan, atas teladan Sana Agnes yang kami peringati hari ini, agar kami mengutamakan kehendak-Mu di atas segala-galanya. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, jatuh, mandek, bahkan hilang karena tantangan dunia. Buatlah agar iman kami tetap kokoh kuat berdiri, sehingga boleh mengalami cinta kasih-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan untuk mengurai, agar akhirnya dalam situasi apapun kami tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya dorong, saya ingatkan untuk memiliki pola hidup yang sehat, agar kita tetap sehat, keluarga sehat, komunitas sehat, dan kita dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Terima kasih untuk partisipasi panjenengan dalam gereja lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, pemberian karya, dan pemberian dana yang memperlancar pelayanan gereja kepada masyarakat. Kita juga bantu saudara kita yang terkena musibah banjir dengan doa-doa kita, dengan pemberian-pemberian yang diperlukan, dan berdoa agar banjir segera surut. Mari bersama-sama kita terus berjuang untuk menjadikan gereja yang bahagia, mensejahterakan, dan menginspiratif. Kita berikan diri kita untuk gereja, agar gereja semakin mampu menyalurkan rahmat bagi sesama. Saya mengajak tetap berhati-hati dengan cuaca yang ekstrim ini, agar kita tetap sehat walafiat. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.